Kamu akan menghadapi banyak tantangan, anak muda. Kamu memiliki perjalanan panjang di depanmu. Dunia ini keras dan akan menghancurkanmu. Dunia yang kita jalani adalah pesaing terbesar. Dunia ini akan mencoba menjatuhkanmu, menemukan kelemahanmu, dan menghancurkanmu. Jadi saatnya kembali bekerja. Berhenti mendengarkan dirimu sendiri. Matikan podcast, kurangi media sosial, hilangkan semua kebisingan, dan kembali ke laboratorium mental, karena disitulah pengetahuan berasal. Kamu perlu mencapai titik di mana tidak ada yang bisa melukaimu, karena kamu tahu siapa dirimu. Kamu sudah menghadapi iblis-iblismu, mendengar semua trauma masa lalumu, dan mendengarkannya. Kamu tidak lagi merasa malu atau terhina. Merasa malu adalah salah satu hal terbesar yang membunuh orang dalam pikiran mereka, membuat mereka tidak bisa maju. Jangan pernah merasa malu atas apapun yang telah kamu lakukan dalam hidupmu. Hadapi, perbaiki, dan buat lebih baik. Semua yang aku butuhkan ada di laboratorium mentalku. Aku selalu mempelajari diriku sendiri. Aku tahu apa yang perlu ditaklukkan karena aku selalu menghadapi hal-hal yang tidak aku sukai, yang tidak nyaman bagiku. Hanya aku yang bisa memperbaiki masalah ini karena aku yang harus menghadapinya. Suffering, penderitaan, yang tak terpilih akan terjadi. Jadi satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah memilih penderitaan untuk mempersiapkan dirimu. Lakukan sesuatu yang sulit setiap hari. Aku tidak sedang menyuruhmu untuk lari 200 mil atau menjadi orang terkuat di dunia, tapi kamu harus memiliki bagian dalam dirimu yang kuat. Bagian yang bisa menganalisis situasi dan menjadi lebih baik, terutama saat trauma atau kehancuran datang dalam hidupmu. Kamu tidak boleh membiarkan itu menjadi penghalang. Kamu harus bisa melewatinya dengan cepat dan terus maju. Ketika kamu meninggal, orang akan mencari tahu kenapa kamu mati melalui autopsi, tetapi kita tidak pernah melakukan autopsi hidup untuk mencari tahu kenapa kita mati saat masih hidup. Aku hidup setiap hari, tapi aku benar-benar mati di dalam. Setelah aku menemukannya, aku bisa dilahirkan kembali. Kamu harus membuka arsip hidupmu. Jika kamu merasa terpuruk, pasti ada sesuatu yang terjadi di hidupmu. Gali itu, pelajari, dan gunakan itu untuk dirimu sendiri. Itu adalah tujuan utamaku sekarang. Kamu perlu menjadi lebih baik di sini, mengatasi ini, menemukan tujuan untuk bangun setiap pagi. Tujuan tidak pernah pergi karena tujuan itu adalah dirimu. Jika kamu bangun dan tidak peduli untuk melakukan sesuatu, itu adalah masalahnya. Kamu perlu mencari tahu kenapa kamu tidak melakukannya untuk dirimu sendiri. Tujuan utama dalam hidup adalah untuk menjadi lebih baik, dan itulah satu-satunya tujuan yang aku butuhkan. Meskipun tidak ada lomba atau sekolah atau apapun di depanmu, aku tetap bangun setiap pagi karena aku punya kebanggaan pada diriku sendiri. Aku dilahirkan sebagai David Goggins, dan David Goggins dulu tidak cukup baik. Dia adalah anak yang takut, dibully, disiksa, dan berjuang dalam hidup. Ketika sesuatu menjadi sulit, anak itu akan menyerah. Tapi aku menyadari aku harus membangun versi baru dari diriku. Aku menjadi lebih baik ketika aku menggali lubang di tanah, bangun pagi tahu bahwa aku tidak perlu melakukan hal-hal itu. Penting untuk tetap lapar, tapi yang lebih penting adalah tetap rendah hati dalam rasa lapar itu. Kerendahan hati itu sangat penting. Lihatlah William Crawford, sang penjaga kebersihan yang memenangkan Medal of Honor. Dia seorang pahlawan, tapi dia dengan rendah hati membersihkan lantai untuk anak-anak muda. Itu adalah pertumbuhan sejati, dan itulah tempat kita benar-benar belajar. Kamu tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Aku membantu orang karena aku pernah berada di tempat mereka. Aku tidak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Kamu harus menjadi versi terbaik dirimu, meskipun kamu tidak termotivasi. Motivasi hanyalah kata-kata. Disiplin dan organisasi yang penting. Kamu tidak bisa membiarkan pikiranmu menjadi berantakan. Disiplin itu bagus, tapi jika pikiranmu penuh dengan segala macam hal, kamu tidak akan memiliki konsistensi yang kamu butuhkan. Kamu harus mengatur pikiranmu. Itulah kenapa aku meditasi selama 2 jam setiap malam untuk membersihkan pikiranku dan mempersiapkan diriku untuk hari esok. Kebenaran itu penting. Kamu harus memiliki kebenaran sebagai titik awal, dan dirimu yang sejati akan ditemukan dalam zona yang sangat tidak nyaman. Kita semua ingin menjadi kuat, tapi kamu tidak akan menemukannya dalam lingkungan yang nyaman.
Kamu menemukannya ketika kamu tenggelam dalam ketidaknyamanan, ketika kamu menghadapi ketakutan terdalammu dan terus melawannya. Untuk mencapai, kamu harus menetapkan tujuan yang menurutmu tidak bisa dicapai. Di dalam perjuangan, kegagalan, dan keraguan dirimu, itulah kamu tumbuh. Kamu harus bertanya pada dirimu setiap hari, apakah aku sudah melakukan yang cukup? Karena untuk mencapai tujuanmu, kamu harus memasukkan dirimu ke dalam rasa sakit. Kamu harus terus-menerus mendorong dirimu, dan seiring waktu, itu akan menjadi seperti bernapas. Motivasi tidak bertahan lama, tetapi konsistensi dan ketahanan mental akan membawamu melewatinya. Pikiranmu adalah senjata terkuat yang kamu miliki, tetapi kamu harus mengendalikannya. Kamu harus memberitahu pikiranmu kemana kamu ingin pergi dan bagaimana cara mencapainya. Kamu tidak boleh berhenti, kamu harus meresapi tantangan itu, dan pikiranmu pada akhirnya akan beradaptasi. Aku memberi diriku sendiri tidak ada jalan keluar, dan itu adalah bagaimana aku mengatasi segalanya.